Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Dwiki Satria Gunawan, number NPM 2441103 IK. I am from class Management 24B, Universitas Teknokrat Indonesia. Langsung saja pada video kedua ini saya akan membahas tentang aspek hukum dan legalitas. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum dan legalitas merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dikaji karena aspek ini memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat beroperasi secara sah dan terhindar dari masalah hukum di masa mendatang. Melalui kajian hukum, pelaku usaha dapat mengetahui bentuk badan usaha yang tepat, perizinan yang harus dimiliki, serta kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan bisnis. Selanjutnya, pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu usaha dari sisi legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Tujuan utama kajian aspek hukum ini adalah 1. Memastikan usaha berjalan sesuai hukum. Setiap kegiatan bisnis harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari sanksi hukum. 2. Menjamin keamanan dan kepastian usaha. Legalitas yang lengkap memberikan perlindungan bagi pemilik usaha, investor, karyawan, dan konsumen. 3. Mendukung keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang memiliki legalitas lengkap akan lebih mudah memperoleh modal, menjalin kerjasama, dan mengembangkan usahanya. Ruang lingkup aspek hukum ini meliputi badan hukum perusahaan, dokumen legalitas, perizinan usaha, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Selanjutnya, jenis badan hukum usaha. Pemilihan badan hukum sangat penting karena akan menentukan tanggung jawab struktur organisasi dan pengelolaan modal usaha. Yang pertama ada PT atau perseroan terbatas. PT merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Modal perusahaan terbagi dalam bentuk saham. Kelebihan: memiliki status hukum yang kuat, mudah memperoleh investor, tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor. Contoh PT Unilever Indonesia Tbk. 2. CV. CV merupakan persekutuan yang terdiri dari 1. Sekutu aktif yang mengelola usaha. 2. Sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Kelebihan: modal relatif mudah diperoleh, proses pendirian lebih sederhana dibanding PT. Contoh CV yang bergerak di bidang percetakan, kontraktor, atau perdagangan. 3. Firma FA. Firma adalah persekutuan 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan nama bersama. Kelebihan: pengelolaan lebih sederhana, cocok untuk usaha skala kecil dan menengah. Kekurangan: semua anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Keempat, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan: meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Contoh: koperasi simpan pinjam dan koperasi manajemen konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis izin usaha dan izin lainnya. Selain memilih badan hukum, pelaku usaha juga wajib memiliki izin usaha yang sesuai. 1. SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP digunakan sebagai izin bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang atau jasa. Fungsinya: 1. Membuktikan legalitas sebagai kegiatan perdagangan. 2. Mempermudah kerja sama dengan pihak lain. Kemudian 2. TDP, Tanda Daftar Perusahaan. TDP merupakan bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi. Saat ini fungsi TDP sebagian besar telah terintegrasi dalam sistem perizinan berbasis NIB. Ketiga, NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah identitas perpajakan yang wajib dimiliki oleh badan usaha maupun individu. Fungsinya memenuhi kewajiban perpajakan, kemudian menjadi syarat administrasi dalam berbagai transaksi bisnis. Kemudian keempat, NIB, nomor induk berusaha. NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS, Online Single Submission. Manfaat NIB:
menjadi identitas tunggal pelaku usaha, kemudian mempermudah proses perizinan usaha, mengintegrasikan berbagai dokumen legal perusahaan. 5. Izin lokasi. Izin lokasi diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Tujuannya menghindari konflik penggunaan lahan, menjamin kesesuaian kegiatan usaha dengan lingkungan sekitar. Kemudian kesimpulan aspek hukum dan legalitas. Terakhir, aspek hukum merupakan fondasi penting dalam menjalankan suatu usaha. Legalitas yang lengkap tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga menjadi bukti profesionalisme dan kredibilitas perusahaan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, badan hukum menentukan struktur dan tanggung jawab usaha. Pemilihan badan hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bisnis. Kedua, izin usaha harus dimiliki sebelum operasional. Perusahaan wajib melengkapi seluruh izin yang dipersyaratkan agar dapat beroperasi secara legal. Kemudian ketiga, ketidakpatuhan dapat menimbulkan resiko. Pelanggaran hukum dapat menyebabkan sanksi administratif, denda, hingga penghentian kegiatan usaha. Kemudian keempat, kajian hukum dilakukan melalui analisis dokumen dan penelitian lapangan. Informasi legal harus diverifikasi melalui dokumen resmi dan kondisi nyata di lapangan. Kesimpulannya adalah aspek hukum dan legalitas bertujuan memastikan suatu usaha memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi seluruh peraturan yang berlaku. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek ini mencakup pemilihan badan hukum, kepemilikan izin usaha, dokumen legal, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Semakin lengkap legalitas suatu usaha, semakin besar peluang bisnis tersebut untuk berkembang secara aman, profesional, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.